Ya, bab ini adalah rotasi benda tegar. Poin yang kita bahas dalam rotasi benda tegar ini, yang pertama kemarin sudah kita bahas adalah momen gaya. Momen gaya atau disebut juga torsi, simbolnya adalah seperti ini ya. Terus yang kedua, momen inersia. Momen inersia. Dan yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton tentang rotasi. Dan di dalamnya ada kesetimbangan benda tegar. Nah, 3 poin ini harus kita pahami dengan jelas hari ini. Kalau ada, karena kita ini udah makin banyak, 36 orang, apalagi daring, jadi komunikasinya nggak terlalu apa namanya, akan banyak hambatan. Jadi kalau kamu ada hal yang kurang paham, kamu bisa tinggal ulang-ulang lagi nonton di YouTube-nya. Oke, saya mau tanya dulu, tolong langsung direspon ya. Momen gaya itu besaran apa? Halo? Vektor, Pak. Bukan masalah vektor satuan. Maksud Pak Marinsan gini, misalnya gaya adalah sebuah besaran yang membuat benda bergerak dipercepat atau diperlambat, gitu. Translasi itu gaya. Sedangkan momen gaya adalah besaran apa? Ayo. Vektor, Pak. Iya, vektor betul. Tapi fungsinya untuk apa? Menyebabkan benda berotasi. Rotasi. Ya, Amira. Menyebabkan benda berotasi dipercepat atau diperlambat gitu. Jadi momen gaya adalah sebuah besaran yang membuat benda berotasi dipercepat atau berotasi diperlambat. Kalau momen inersia ini udah kita bahas belum kemarin? Belum, Pak. Belum ya. Nah, seperti pada translasi di kelas 1 kita bahas translasi ya. Hukum 2 Newton, kok dicoret. Hukum 2 Newton translasi A sama dengan F per M. Ini sebuah benda masanya M, diberi gaya F, maka hukum 2 Newton mengatakan bahwa benda ini akan dipercepat dengan percepatan A berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan M. Maka M ini disebut besaran apa katanya waktu itu? Seperti hukum 1 Newton gitu loh, hukum 1 Newton. Setiap benda akan bersifat lembam. Lembam itu maksudnya mempertahankan keadaan, cenderung diam atau bergerak. Makin besar M-nya, maka makin susah digerakkan atau makin susah diberhentikan. Nah, jadi M ini disebut besaran inersia atau besaran kelembaman atau besaran kemalasan. Apa maksudnya? Malas untuk diberhentikan atau malas untuk digerakkan. Nah, ini namanya besaran inersia. Untuk gerak translasi. Nah, untuk gerak rotasi, besaran inersianya itu adalah momen inersia, namanya I gitu. Makanya ya untuk hukum 2 Newton pada rotasi, percepatan rotasi sama dengan torsi per I. Gitu. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Sekarang sekarang kita
ulang lagi sedikit tentang momen gaya ya. Nomor 1, momen gaya. Ya, mungkin kemarin masih banyak yang belum paham banget. Jadi kalau sebuah benda ya, sebuah benda tegar itu apa? Halo, benda tegar adalah apa? Tidak mengalami perubahan bentuk. Kalau diapain? Diberikan rotasi. Diberi gaya. Diberi gaya Jadi rotasi. benda tegar adalah benda yang bentuknya tetap sekalipun mengalami gaya. Itu tegar. Ya. Nah, kalau sebuah benda tegar yang panjangnya R diberi gaya F, maka besar momen inersianya adalah R kali F sin theta. Ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Ya, Pak. Kalau akibatnya searah jarum jam, maka momen inersianya positif. Gitu. Kalau benda ini yang porosnya di sini diberi gaya seperti ini, set gitu, dengan sudut theta, ya, maka ini tadi positif, ini positif, maka ini akan berputar ke berlawanan jarum jam, ya, maka torsinya ini akan menjadi min. Kalau ini R, maka min R kali F sin theta. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Coba kita kerjakan sebuah contoh soal. Dari gambar yang ada ini, massa batang diabaikan, berapa besar momen gaya terhadap titik C? Kamu buka catatannya, gambar-gambar, mulai kamu nulis ya. Porosnya di titik C nih, porosnya di sini. Ada berapa gaya yang mempengaruhi rotasi benda A, B, C, D, E? 3, Pak. Ada 3. Ya. Nah, sekarang tinggal perhatikan aja gaya mana yang membuat searah jarum jam. Ini F1 ini kan porosnya di sini nih. F1 membuat searah jarum jam kan? Iya, Pak. Positif. Kenapa? F2 membuat searah jarum jam juga. Positif. Kamu Sedangkan F3 membuat berlawanan jarum jam. Negatif. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang ayo kerjakan. Berapa torsinya di titik C? Ayo. Mulai dari F1. Lengannya berapa? Lengan gayanya berapa? 2 meter, Lengan Pak. gaya itu adalah jarak antara poros dan gaya secara tegak lurus. Jadi ini 2 nih. meter. Ini lengannya. Berapa? 2 meter. 2 kali F1-nya 4, ya, positif. Sedangkan untuk F2 positif 1 meter. juga, Ya, Pak. tambah 6. 1 dikali. lengan gayanya ini nih. Ini lengan gayanya. Lengan gaya ini adalah R. Berapa jarak R-nya ini? 1. 1 sin 30. Yes, Paham ya? ya? Jadi 1 kali 6 sin
30 derajat. Oleh F3 berlawanan jarum jam jadi negatif. Min. Paham ya? Min, berapa lengan gayanya? 2. 2 kali 6. Ah, gitu. 8 tambah 3, ya, sin setengah sama dengan, sin 30 sama dengan 1, min 12. Jadi, min 1 Newton meter. Apa arti min itu? Berlawanan ada Lawan jarum. jarum jam. Berlawanan jarum jam. Jadi di jawabannya memang tidak ditulis min, karena dia hanya meminta besarnya. Oke, paham ya? Kita coba satu soal lagi. Kalian kerjakan ya. Kita coba satu lagi. Nah. Ayo. Sebuah batang masanya diabaikan juga, FA dan FC sama besarnya, arahnya berbeda ya, 10 Newton, FB-nya 20 Newton. Jika AB sama dengan BC 20 cm, berapa besar momen gaya di terhadap titik C, maksudnya porosnya titik C, ya. Ini di gambar ini memang tidak persis titik ini, titik poros berimpit dengan gaya C ya. Anggaplah C-nya itu adalah ini nih, berimpit. Jadi lengan gaya FC terhadap poros berapa? 0, Pak. Berapa? 0. 0. 0. Artinya FC itu tidak mengakibatkan adanya momen gaya. Yang ada hanya FA dan FB. Nah, berapa torsinya? Ayo, hitung, ayo. Delapan bukan, Pak. Oke, yang lain sama 8? AC berapa jaraknya AC? 40 cm, Pak. 40. 40. Jadi 0,4 ya kali Jawabannya 0, Pak. Hah? Jawabannya 0. Oh, 0. Coba kita hitung. 0,4 kali 10. Min. Ini kan min ini. Ini positif. Ya, min 0,2 kali FB 20. Ya, 4 min 4. 0. Jadi jawaban pertama tadi kenapa 8? Karena dijumlahkan pasti ya. Ya, Pak, kirain yang FB itu masuknya positif juga kan, jarum jam ada yang ke bawah gitu. Oh iya, tapi lihat porosnya ini. Oh iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Iya, jadi kenapa ini jadi positif? Karena tadi tidak memperhatikan porosnya di mana. Oke, dari dua soal ini, apakah semuanya paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke momen inersia, ya. Yang kedua, momen inersia. Simbolnya adalah I. Sampai saat ini belum bergabung ya si apa ini? Hafian, ada Hafian? Irham Seika? Saiful? Wah, belum ada kabar. Oh, ini Hafian baru masuk nih Hafian.
Telat ya. Selamat pagi, Hafian. Hafian, halo. Hafian. Halo Pak. Halo. Oh, kenapa kamu telat? Apa? Kenapa kamu telat masuknya? Ketiduran tadi Pak. Wah, ketiduran. Ya sudahlah, lama-lama nanti kita bahas itu. Lain kali jangan tidur dong pas jam Pak Marinsan. Pak Marinsan mah nggak pernah telat. Oh iya, siap, siap Pak. Oke, mau main inersia. Coba perhatikan dulu ke Pak Marinsan ini. Coba kamu bikin ballpointnya gini semua. Dijepit, jadi bisa diputar-putar. Kamu suka main-main gini kan kalau lagi dengar guru ceramah membosankan, begini-gini pulpennya. Nah. Oke, kamu ngerasain lah ya gaya yang kamu berikan untuk memutar-mutar gini. Coba pindahin ke ujung. Kamu ngerasain mana yang lebih susah diputar? Siapa? Oh, karena kecil spidolnya. Kamu tinggal ganti ke yang lebih besar. Ini remote nih. Putar tengahnya, terus putar ujungnya. Lebih susah mana? Yang ujung. Ujung, Pak. Ujung, Pak. Ujung. Padahal bendanya kan sama. Coba sembarangan kamu ngasih ulasannya. Kenapa kira-kira lebih susah di ujung diputar daripada di tengah? Jarak ininya, Pak. Tangan ke... Oh iya, Pak. Kemana? Jadi berat. Kalau porosnya di tengah lebih gampang, Pak. Coba ini nih, satu lagi nih, ini nih, ini ya. Ini mah benda ini aja, ini flash disk nih. Semua lihat sini ya. Nggak apa-apa lah kalau sebagian kameranya di stop, tapi jangan semua. Saya kayak di ruang hampa nanti ngobrolnya. Lihat nih, saya putar. Set, gitu ya. Terus kalau saya panjangin jari-jarinya, bendanya kan sama, jari-jarinya berbeda. Lebih susah muter yang mana? Yang panjang, Pak. Yang Panjang, Pak. panjang. Artinya, kalau poros ke titik beratnya makin jauh, ini kan titik beratnya ini di tengah. Kalau makin jauh titik berat dengan poros akan makin susah diputar. Jalfa mah sudah ada tadi ya, karena keluar aja mungkin. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Momen inersia itu adalah besaran kelembaman atau besaran inersia. Apa itu kelembaman inersia? Kemalasan, mempertahankan kondisi awal. Besaran inersia pada gerak rotasi. Itulah momen inersia. Berapa besarnya? Kalau misalnya ini sebuah benda, ini benda M, jari-jarinya R, terus diputar, gitu, maka momen inersianya adalah R kuadrat kali M. Jadi untuk sebuah partikel yang digerakkan melingkar, momen inersia itu dipengaruhi oleh apa? Ayo. Masa benda, Pak. Masa benda terus apa lagi? Jari-jari. Jari-jari itu apa? Panjang. Jarak dari Jarak antara Jarak antara poros poros dan titik berat. dengan titik berat benda. Jarak antara poros dengan jarak titik berat benda. Jadi sekali lagi momen inersia dipengaruhi oleh
massa partikel dengan jari-jari kuadrat. Jari-jari itu adalah jarak antara poros dan titik berat. Nah, kalau bendanya lebih dari satu, misalnya ini M1, ini R1, ada M2, R2, terus ada massa 3, R3, maka berapa I-nya? Adalah sigma RI kuadrat MI. Maksudnya dijumlahkan aja. R1 kuadrat M1 tambah R2 kuadrat M2 tambah R3 kuadrat M3. Paham ya? Nah, bagaimana dengan kalau benda yang bentuknya benda tegar, bukan partikel? Nah, ini nih, makanya kamu harus punya buku ya, supaya punya ini enggak apa, informasinya nggak akan bisa dapat 100% dari sini, atau kamu harus rajin buka di internet. Nah, ini seperti ballpoint tadi, kalau ini batang homogen itu maksudnya dari ujung ke ujung sama semua kerapatan massanya, bentuknya sama, homogen. Terus porosnya di tengah, batangnya diputar seperti kita memutar ballpoint tadi, maka momen inersianya 1/12 ml kuadrat. M itu massa batang, L-nya panjang batang. Kalau porosnya dipindah ke ujung, jadi 1/3 ml kuadrat. Berapa kali lebih besarnya? 4. 4 ya, tinggal bagi aja. 1/3 bagi 1/12, 4 kali. Jadi kita memutar ballpoint di tengah porosnya dengan di ujung, akan lebih sulit kita memutarnya 4 kali. Gitu maksudnya. Kalau benda tegarnya berupa plat segi 4, yang panjang lebarnya A lebar, panjangnya B, terus porosnya adalah di tengah-tengah, di perpotongan diagonalnya, maka rumus momen inersianya ini. Jadi tergantung bentuk bendanya. Setengah M, A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau porosnya diubah menjadi ke sisi seperti ini, maka M, bukan MA ini ya, MA kuadrat. Kalau bendanya berupa silinder berongga, seperti cincin, jadi ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar, maka momen inersianya ini. Ya, setengah M, jari-jari dalam di kuadrat, tambah jari-jari luar kuadrat. Kalau silindernya pejal, berisi penuh semua, homogen, maka momen inersianya setengah mr kuadrat. Kalau silindernya tipis berongga maksudnya ketebalannya itu tipis sekali, jadi jari-jari dalam dan luar hampir sama, maka momen inersianya mr kuadrat. Seterusnya ada banyak, ini baru 10, baru berapa ini, 9. Ada banyak sekali. Kalau bolanya pejal, 2/5 mr kuadrat. Kalau bolanya berongga, kulitnya tipis, 2/3 mr kuadrat. Kalau misalnya porosnya dipindah ke sini, ke pinggir, ya kan beda lagi dong gitu. Tapi untuk SMA ini dipilihlah benda-benda yang sering. Benda-benda yang sering ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kamu nggak usah hafal rumus-rumus ini, repot nanti kamu, karena pada soal-soal nanti akan diketahui momen inersianya, gitu ya. Tapi ketika nanti kamu tes perguruan tinggi, beberapa bentuk benda ini mau tidak mau harus kamu hafalin. Misalnya benda ini harus hafal ini, sama ini. Ada sekitar 5 yang wajib dihafal, gitu. Nah untuk sementara ini kamu nggak usah hafalin, kamu tinggal lihat di buku jenis-jenis yang lain ya.
Nah, itulah momen inersia. Kita akan melanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Eh, kita lanjut poin yang ketiga. Ini sampai jam 10:04 ya. Poin yang ketiga, hukum 2 Newton tentang rotasi. Bukan tentang ya, maaf. Pada gerak rotasi. Nah, kalau pada translasi kan, translasi sebuah benda tadi udah kita tulis diberi gaya F, maka percepatannya sama dengan F per M. Hukum 2 Newton kan? Nah, kalau pada rotasi, sebuah benda, kita buat aja lah bentuknya seperti ini. Sebuah benda, porosnya di sini, diberi gaya F gitu. Nah, berapa alfanya? Adalah sigma torsi per I. Gitu. Torsinya kan tadi bisa kita hitung. R dikali F. Ya enggak? Sedangkan momen inersia batang homogen yang porosnya di ujung tadi berapa? Ada yang ingat? Setengah ml kuadrat. Berapa? Setengah ml kuadrat bukan, Pak? Ayo, ada yang ingat tadi? Kan kalau di tengah tadi momen inersianya kalau porosnya di tengah tadi berapa? Wah, karena tadi sepintas nggak ingat ya? Per 12, Pak. 1/12 ml kuadrat kalau porosnya di tengah. Kalau porosnya di ujung? 1/3 ml. 1/3. Ini seperti Nah, kalau kita buat contoh gerak di atas, maka alfanya sama dengan R kali F per 1/3 M R kuadrat. Gitu kan? Ya, Pak. Coret, jadi 3F per MR, gitu kan? Ya, Pak. Inilah alfanya, gitu. Itu contoh aja, contoh. Nanti kita akan lihat di soal-soal. Nah, sekarang apa itu kesetimbangan benda tegar? Masih nomor 3 ini. Kesetimbangan benda tegar. Nah, kalau setimbang translasi, kita ingatkan lagi translasi ya. Sedangkan yang mau kita bahas setimbang rotasi. Setimbang translasi hanya satu syaratnya. Sigma F sama dengan 0. Maka benda tersebut kondisinya apa? Ayo. Diam atau GLB. Diam atau GLBB. Apa itu sigma F sama dengan 0? Sigma Fx-nya sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Kalau dalam ruang berarti sigma Fz juga sama dengan 0. Pokoknya resultan gaya pada translasi harus 0 semua, baru dia setimbang. Kalau pada rotasi sigma F juga harus sama dengan 0. Jadi dia tidak termasuk golongan ini, diam atau bergerak lurus. Maaf, ini salah ini. Salah ini. Coret satu ya. Bergerak lurus beraturan ya. Nah, syarat yang kedua,
syarat yang kedua untuk setimbang rotasi, sigma torsi harus sama dengan 0. Paham ini? Paham. Kalau sigma torsinya tidak sama dengan 0, bisa saja dia diam, tapi dia berputar. Bisa saja dia GLB, tapi dia berputar-putar dengan percepatan rotasi. Nah, kesetimbangan benda tegar, 2 poin ini harus apa namanya, 2 ini syaratnya. Apa saja ini? Diam atau GLB, diam rotasi, atau gerak melingkar beraturan. Bergerak dia melingkar, tapi beraturan gitu. Misalnya setiap detik 1 putaran, setiap detik 1 putaran, tidak bertambah atau tidak berkurang. Nah, itu gerak melingkar beraturan. Makanya di bab ini kita akan padukan antara gerak lurus dan gerak melingkar gitu. Jadi meningkat. Ini termasuk bagian yang paling sulit di fisika ini, bab ini. Bab ini termasuk bab paling sulit dari semua fisika, ya. Jadi coba kamu kasih perhatian. Kalau kamu bisa mengerjakan ini dengan baik, ulangannya juga bagus, tugas-tugasnya bagus, wah sebenarnya kamu berbakat di fisika itu. Oke, kita coba ya contoh gini. Setimbang itu seperti apa? Misalnya sebuah batang ya bertumpu di 2 titik tumpu gitu ya. Misalkanlah berat batangnya ini homogen, W batangnya 100 Newton. Oke, gini aja, titik tumpunya kita geser ya, supaya nggak terlalu rumit dulu. Titik tumpunya di sini. Di 1/4 dari ujung. Nah, gitu. Ini titik A, ini titik B. Ini tadi berat beban, W-nya 100 Newton, panjang batangnya 2 meter aja. Sedangkan ini 0,5 meter. Nah, lihat ada berapa gaya di sini? 1 B berapa? Ada WB, ada apa lagi? Di sini ada gaya loh. Kalau nggak ada gaya ini akan roboh. Gaya apa namanya? Gaya normal. Gaya normal. Nah, ini kita sebutlah NA. Di sini ada lagi. NB. Gitu. Nah, pertanyaannya, misalnya yang ditanyakan, berapa nilai NA dan berapa NB? Gitu. Nah, syaratnya yang 2 tadi itu, ini setimbang. Setimbang. Tadi setimbang syaratnya apa? Sigma F sama dengan 0. Enggak. Oh iya. Salah satunya sigma F. Ini karena gayanya pada sumbu Y semua, jadi sigma FY sama dengan 0. Yang kedua apa? Sigma torsi sama Sigma Torsi sama dengan 0. Gitu. Oke, sekarang kita lihat dari sigma FY sama dengan 0. Apa? Ayo. Ada 3 gaya ini. Ini 100 Newton. Ayo. NA tambah NB kurang WB, Pak. Jadi 0 sama dengan NA tambah NB. Jadi kita ambil yang arahnya ke atas positif, yang ke bawah negatif. Dikurangi 100, gitu ya. Ya, jadi
Na tambah Nb sama dengan 100. Gitu. Nah, dengan persamaan ini kita belum menemukan. Sekarang kita ambil misalnya porosnya B, misalnya porosnya B, maka sigma torsi di titik B harus sama dengan 0. Ada berapa gaya yang membuat momen gaya pada poros B? Ayo. 3. Ada 3, tapi oleh NB itu 0. 0. Kenapa? Karena tidak ada lengannya, Pak. Lengan gayanya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang berapa jarak ini? Na terhadap poros berapa ini? 2 meter. Enggak dong. 2 itu dari 1,5. ujung ke ujung. Berapa? 1,5, Pak. 1,5. 1,5. Ya. Ini 0,5 meter. setengah. Oke. Sekarang hitung. Maka torsi di B adalah 0 sama dengan 1,5 kali Na, ya, positif ya, karena searah jarum jam kan, porosnya di sini, paham? Paham, Pak. Oleh WB positif negatif, Negatif. min setengah kali WB-nya 100, ya. Jadi 50 sama dengan 1,5 Na. Na-nya bisa dihitung kan? Na-nya jadi berapa? (50 bagi 1,5). 33,3 Newton. Ya. NB-nya dari sini nih. Berapa? 6,7. 100 dikurangi Na kan? 33,3. 100 dikurangi 33,3. Jadi 60. 6,7. 6,7. Halo, ini udah soal paling sederhana ini dalam kesetimbangan. Kamu harus paham ini. Nanti akan ada yang rumit-rumit lagi. Tolonglah, kamu bersuara lah. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau ini bisa dipahami oleh kalian semua, itu bab ini kita udah lumayan lolos. Tinggal kita lanjutkan ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Alifa, Saomi, Faza, Kevin, gimana? Mana Kevin? Halo? Halo, Pak. Gimana Kevin? Insya Allah, Lumayan Pak. bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Oke. Kea ide, Kea. Iya, Pak. Oke. Alifa. Mana Alifa? Alifa, halo. Wah, kemana dia? Faja. Iya, Pak. Oke ya. Coba kita buktikan apakah sudah cukup paham ya. Ini soal berikutnya nih. Ini soal yang kedua. Jadi sebuah batang, ini batang ditahan pakai
tali 30 derajat sudutnya. Ini beratnya sebutlah 50 Newton. Terus panjang batangnya 1 meter saja, 10 meter lah. Nah, porosnya ini nih. Coba diamati, ada berapa gaya di sini yang bekerja pada benda ini, ada berapa gaya? Ayo. Dua, Pak. Gaya apa saja? Ini satu tentunya. Ada gaya apa lagi? Gaya netral, Pak. Di mana gaya netral? Ke atas. Mana? Coba Muhammad Seika. Wih, baru masuk. Yang mana? Siapa tadi yang ngomong? Halo? Gina, Pak. Gina? Gaya normalnya di mana, Gina? Di atas, Pak. Bukan, Pak, ke atas. Nah, ini saya sebutlah ini titik A, titik B, titik C. Di mana? Di titik mana? Titik A. Di titik A ke? Titik C. Enggak. Oh. Ada gaya ke sana? Betul ada. Tapi gaya normal oleh titik A ke sini ya. Gaya normal itu kan gaya yang diberikan oleh bidang datar. Paham ya? Ya, Pak. Ada gaya ke sana. Kalau nggak ada gaya ke sana ini kan pasti jatuh ke bawah kan? Iya, Pak. Tapi yang membuat ini berputar, ini kan tadi Pak Marinsan bilang ini poros, artinya ini diam, jadi engsel, ya. Jadi yang kita perhatikan di sini gaya berat batang dan ini nih, gaya apa ini? Gaya apa itu? Ini kan tali. Gaya tegangan tali. Ya. Saya mau sapa dulu. Muhammad Seika, halo. Halo. Mana Muhammad Seika? Irham Seika, halo. Wah, dia datang ke sini mau sekedar ngabsen atau ngapain nih? Irham Seika. Irham Seika dengar Pak Marinsa? Irham? Muhammad Irham Seika? Dengar Pak Marinsa? Dengar, Pak. Buka dulu kameramu, buka dulu kameranya. Patah-patah, Pak. Dari tadi udah mau coba. Oh, terus kenapa kamu baru masuk? Ketiduran, Pak. Wih, sudah 2 orang ketiduran tadi. Seika minat belajar fisika? Iya, Pak. Kenapa sampai ketiduran? Coba kasih dulu alasannya. Begadang, Pak. Baru pulang dari ini melayat saudara meninggal. Oh gitu ya. Ya kalau udah kayak gitu sih udah nggak bisa apa-apa lagi Pak Marinsan. Tapi coba buktikan ke depan kamu disiplin dari awal ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Mohon maaf sama yang lain jadi terhambat belajar. Nggak apa-apa. Emang beginilah sekolah ya. Muhammad Saiful. Ya, Pak. Muhammad Saiful. Ya, Pak. Mana kamu? Buka kameranya. Udah, Pak. Mana? Ini, Pak.
Oke, kenapa kamu baru masuk? Tadi udah masuk, Pak. Cuma keluar, Pak. Reconnect, Pak. Oh gitu. Iya. Ya oke lah. Ini resiko apa namanya? Daring ya. Ya Pak Marinsan senang banget. Ini 100% hadir sekarang. Ada satu orang sakit tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, pertanyaannya, kalau ini seimbang seimbang ya, maka pertanyaannya berapa tegangan tali? Ayo. Langsung aja, ini poros di A nih. Poros di A. Sigma torsi di A sama dengan 0. Udah dapat itu tegangan tali. Ayo. Ada berapa gaya yang membuat momen gaya kalau porosnya di A? 2, Pak. Ada 2. W dengan T. Ya. Jadi 0 sama dengan, ayo. Ini kan homogen, jadi berat batang ini persis di tengah, Jadi dari A ke, sebutlah ini titik D, dari A ke titik D berapa? 5. 5 kali 50. Paham ya? Momen oleh tegangan tali positif negatif? Negatif. Negatif. Min 10 kali T. Itu kan sama dengan 0. Jadi 10T sama dengan 250. Jadi tegangan talinya sama dengan 25. 25. Oke, paham? Paham, Pak. Coba Pak Marinsan kasih soal, tolong dikerjakan ya. Langsung nanti di masih soal mirip inilah, ini. Oke, ini batang. Seratus Newton. Talinya di sini 37 derajat. Ini tegangan tali. Terus di sini digantung benda 50 Newton. Ini W benda, ini W batang. W batang. Pertanyaannya berapa tegangan tali? Ayo. Ini ditambah ada satu gaya aja. Panjangnya A, B, C, D ya. Panjang AB 4 meter. Ini 1 meter. Berapa tegangan tali? Ayo.
Ada yang sudah dapat? 100 atau bukan? Dia tegangan talinya 100 Newton? Iya, Pak. Oke. Yang lain ada? Yang lain ada? Oke, kita coba ya. Jadi sigma torsinya di titik A sama dengan 0. Kita mulai dari sini nih. Lengan gaya untuk 100 Newton berapa? 2. 0 sama dengan 2 kali 100. Sedangkan untuk yang 50? 4 tambah 4 kali 50. Ini sudah jelas min 3 kali T sin 37. Benar ya? Iya, Pak. Sin 37 berapa? 0,6. 0,6 kali 3? 18 ya. 18 T sama dengan 200 tambah 200, 800. Ya nggak? Iya, Pak. Kok 200 tambah 200, 800? 400, Pak. 400. Jadi tegangan talinya berapa? 400 per 18. Tadi ada salah nggak? Ini salah dong. 1,8 ini ya. Iya, Pak. 3 kali 0,6. 1,8 dong. 1,8. Jadi berapa hasilnya? 222,22. 400 bagi 1,8. 222 ya. Iya, Pak. Oke, dia tinggal dicek aja di mana tadi masalahnya dia. Enggak, Pak. Tadi teh kirain Neng nggak pakai T-sin 37-nya. Oh, langsung T ya? Iya. Oh iya, harus pakai sin karena kalau kita uraikan gayanya, gaya yang tegak lurus lengan gaya itu ini nih. Ini. Ya kan? Dan ini adalah T sin 37 derajat. Maka lengan gaya oleh T adalah 3 kali T sin 37 derajat. Lengan gaya harus tegak lurus terhadap gayanya. Gitu. Ya. Oke, satu soal lagi sambil ini bukan sekedar soal, ini meningkat ke masalah berikutnya. Soalnya seperti ini. Ini meningkat lagi ya, meningkat. Jadi pertemuan kita hari ini memang agak berat kelihatannya. Jadi ada 3 poin langsung meningkat, soalnya juga meningkat. Coba simak ya soalnya. Ini soal kita yang terakhir. Sebuah tangga sepanjang L dengan berat 400 Newton. Ini beratnya 400 Newton, ini dia. B. Oke. Disandarkan pada dinding licin, jadi nu di sini sama dengan 0, licin. Dan lantai kasar, nu di sini tidak 0, tidak sama dengan 0. Justru nu yang ditanya ya, nu yang ditanya. Jika tangga tepat akan tergelincir ketika sudut 53 derajat, hitunglah koefisien gesek antara lantai dan tangga. Ini kalau kamu sudah bisa menyelesaikan ini dengan baik, maka
kamu sebenarnya sudah sangat paham dengan bab ini dan siap mengerjakan soal-soal SBMPTN sekalipun kamu masih kelas 11 ya. Nah, halo, saya mau tanya, kalian pernah naik tangga atau punya pengalaman? Pernah, Pak. Hah? Pernah punya pengalaman? Kalau nggak ada yang pegangin, kamu berani nggak naik? Enggak, Pak. Enggak, Hah? Pak. Kenapa? Takut jatuh. Takut jatuh. Takut tergelincir tangganya sudah pasti. Kecuali tangga yang ya kita beli dari toko sudah dibuat aman gitu, dia tidak tergelincir, dikunci gitu kan. Dibuat segitiga, dikunci. Tapi kalau tangga dari bambu yang disenderkan di dinding, mau betulin sesuatu ke atas, kemungkinan jatuhnya sangat tinggi. Coba Bima, kamu naik tangga betulin genteng, yang megang tangganya anak TK di bawah, kamu berani nggak? Enggak, Pak. Iya, karena anak TK itu masanya kecil, gaya tahannya kecil, dia juga tergusur lah, gitu. Ya, jadi sebenarnya tanpa kita ngitung-ngitung rumus ini, kita sudah bisa merasakan gitu. Coba kita kembali lagi ke sini ya. Nah, lihat. Ketika ini ada gaya, ini licin, maka gaya ini kalau kita buat porosnya di sini akan membuat momen gaya. Momen gaya itu membuat tangga ini berputar. Jadi berputar dia ke sini. Ya udah roboh lah tangganya. Maka untuk melawan momen gaya ini, di sini harus ada gaya. Ya, kita tulislah ini ujung A, ini ujung B ya, ini ujung B. Ini ujung B. Di sini ujung B. Ini ada NB ya, gaya oleh lantai. Ini gaya oleh dinding, ada NA. Gitu. Nah, supaya ada gaya yang melawan ini tidak tergeser, maka ini harus kasar. Maka koefisien gesek kali gaya normal, nah inilah gaya gesek. Fs inilah yang menahan supaya tangga ini tidak tergelincir. Tapi kalau masang tangga seperti ini di rumah, itu diyakinkan gimana coba? Jatuh, Pak. Berani kamu naik tangga yang seperti ini? Enggak. Nggak akan, kecuali ini ada penahan gitu, ada penahan di sini. Kalau nggak ada penahan ini udah pasti jatuh. Mau sekasar apapun ini kemungkinannya akan jatuh. Apalagi kamu makin naik ke sini, ya udahlah jatuh lah. Itu sama dengan apa namanya? Untuk latihan jatuh ini sudah gitu. Kalau dibuat tangga seperti ini nih. Nah, ini dikunci penahan di sini nih. Kalau dipakai tali rapia ini menurutmu gimana? Bisa jatuh juga, Pak. Jatuh juga. Kalau tangga yang dibeli itu ini pakai besi, dikunci di sini, jadi aman. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ada Fs. Nah, ini udah terlukis semua gaya-gayanya. Ini licin, jadi nggak ada gaya di sini. Nah, syaratnya tadi setimbang sigma F sama dengan 0. Coba sigma Fy sama dengan 0. Ada berapa gaya yang pada Y? 2. Berarti langsung aja NB sama dengan W, yaitu 400 Newton. Ya nggak? Iya, Pak. Sigma Fx sama dengan 0. Ada berapa gaya pada X? Ini nih, ini. Iya, 1, Pak. 1. Ini 2 sama gesek deh. Fs sama Fs. Jadi Fs sama dengan Na, kan gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang kita buat porosnya di A nih. Porosnya di A. Sigma torsi di A sama dengan 0. Ada berapa gaya?
kalau porosnya di A? Tinggal hitung aja. 1, 3, Pak. ada 3. Kita hitunglah 3-3-nya. Ayo. Dari sini aja ya. Jadi 0, 0 sama dengan, nah, nih untuk melihat mau apa lengan gayanya nih. Lihat nih. Untuk W inilah lengan gayanya. Ini nih lengan gaya. Lengan gaya ini kali ini. Ini tadi L ya, L. Kalau ini 53 derajat, ini juga 53 kan? Maka lengan gayanya ini adalah setengah L cos 53. Oh, udah mulai makin ribet ini. Paham nggak? Paham, Pak. Lengan gaya oleh W adalah, ini setengah L kan ini, setengah L. Setengah L cos 53 adalah lengan gayanya ini. Jadi setengah L cos 53 kali W. Ya, positif ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Lengan gayanya ini gaya Fs ini kita terusin ke sini. Ini lengan gayanya. Ini lengan gayanya. Paham? Paham, Pak. Ini 53. Berapa lengan gayanya ini? Lengan gaya 2 ini adalah L sin 53. Ya nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Min L sin 53 kali Fs. Ya, kok min? Maaf, positif dong, ya nggak? Iya, Pak, positif. Saya Rajar menjamkan. Ini baru min. Lengan gaya NB ini adalah ini nih, ini nih. NB-nya ini nih, ini NB nih, NB. Lengan gayanya ini. Apa lengan gayanya ini? Adalah L cos 53. Paham? Paham, Pak. Jadi min L cos 53 kali NB. Saya yakin masih banyak yang bingung ini. Tolong dipahami pelan-pelan lah ya. Nah, sama dengan 0. Jadi L-nya bisa kita coret L-nya. L-nya coret. Ya. Sama dengan berapa ini? Cos 53 berapa? 0,6. 0,6. 0,6 kali setengah. 0,3. 0,3. 3 kali 40. 120. 120. Tambah. Sin 53 berapa? 0,8. 0,8 Fs. Min. Cos 53 berapa? 0,6. 0,6. NB-nya sama dengan ini kan? 400. Ya. 400. Jadi Fs-nya kan bisa dapat nih. Di sini ya, di sini. 0,8 Fs sama dengan 0,6 kali 400. 6 kali 40. 240. 240. Pindah ke sana kan jadi positif. Min 120. Jadi Fs sama dengan 120 per 0,8. Jadi berapa itu? 150. 150. Aduh, ini acak-acakan ini nulisnya ya. Supaya di satu lembar semua. Fs itu adalah nu kali NB kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Fs nu kali NB. Jadi nu dapatlah yaitu Fs per NB yaitu 150 bagi 400. bagi 400. 0, berapa? 375. 375. Wah, ini udah soalnya paling rumit nih di sini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, ada banyak pasti yang masih agak bingung. Kamu ulangi aja. Ini pembelajaran kita hari ini akan saya posting di YouTube